anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ayo anak-anak kita jawab di rumah ya. Luar biasa, fantastis, semangat. Oke, kalau sudah semangat, sekarang kita mau masuk pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk di tema 6, subtema yang kedua. Lalu anak-anak, karena nanti tanggal 21 Februari 2022 kita akan PTS, maka mulai hari ini pembelajarannya dipercepat. Jadi 1 hari 2 pembelajaran ya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lelah, anak-anak boleh pause dulu videonya, lalu melanjutkan lagi nonton videonya sampai selesai. Kita masuk yuk ke pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Yang pertama kita akan belajar SBDP, yaitu gerakan ayam. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu kemarin atau di hari kemarin, yaitu mengenai hewan ayam yang dipelihara Lani. Nah, sekarang kita akan mengikuti gerakan ayam bersama-sama. Nah, itu adalah gerakan ketika ayam sedang ingin memakan atau lagi mematok. Jadi palanya dianggukan ke atas dan ke bawah. Gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Perhatikan ya. Nah, itu gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Jadi kakinya dihentakkan, tak, tak, seperti itu. Pakai kaki kanan dan juga kaki kiri. Berikutnya, gerakan yang ketiga. Gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Sayapnya. Bisa? Lanjut, gerakan yang keempat. 4. Gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, untuk gerakan ini jadi cukup dilebarkan ke samping kanan dan samping kiri. Jadi ada 4 gerakan itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama gerakan mematok, lalu yang kedua gerakan menghentakkan kaki, tak, 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 tak. Gerakan yang ketiga adalah gerakan kepakan sayap ayam, dan yang keempat adalah gerakan ketika sayap ayam sedang terluka. Bisa anak-anak? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua adalah materi bahasa Indonesia awal kalimat. Nah, setelah membaca, anak-anak boleh mengerjakan PR hari ini di halaman 47 dan 48. Oke, akan ada 5 pertanyaan, anak-anak boleh kerjakan setelah menonton video ini. Oke, lalu jangan lupa kumpulkan di Google Classroom. Sekarang kita mau ingat-ingat lagi nih, kemarin waktu Google Meet kita sudah belajar awal atau kita sudah belajar huruf kapital. Sekarang kita lihat lagi yuk, kita tandain lagi dengan melingkari mana saja yang termasuk huruf kapital. Anak-anak boleh pause video ini ya, lalu anak-anak lingkarin yang mana yang huruf kapital yang ada di halaman 47. Silakan di pause. Nah, kalau tidak di pause, berarti anak-anak kita belajar bareng. Kita lihat, kita lingkarin bareng-bareng yang mana yang huruf kapital.
Huruf kapital yang pertama ada di judulnya nih ya, di judul ayam. Lalu berikutnya kita lihat bacaannya. Yang pertama ini ayam di sini A. Lalu ayam adalah hewan berkaki dua titik. Lalu C. Mana lagi ya? Lalu ini titik lagi. C lagi. Mana lagi? Iya benar M. Mana lagi? A. Mana lagi? A lagi. Lagi T, huruf T, lagi S dan huruf T. Jangan lupa nih T di sini. Dan terakhir adalah huruf P. Betul. Nah, dari sini masih ingat tidak? Huruf kapital digunakan pada apa? Ayo, pada kita lihat di sini. Kalau di kalimat, satu kalimat ada titiknya. Di awalnya, di awal kalimat ada huruf kapital. Lihat, setelah titik kan ada kalimat baru lagi. Awal kalimat barunya huruf kapital. Titik lagi, kalimat baru lagi huruf kapital. Jadi huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Selain itu juga digunakan pada judul cerita ya anak-anak. Nah, selain digunakan pada awal kalimat dan judul cerita, huruf kapital juga bisa digunakan untuk yang lainnya. Mau tahu lagi ketentuan penggunaan huruf kapital? Kita baca lagi cerita berikut ini. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Setiap hari Minggu, Rani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Rani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, di sini anak-anak kita lihat yuk. Yang mana yang huruf kapital? Kita tandain lagi ya. Pertama, ada di huruf S. Lalu ada di huruf M. Mana lagi? Ya benar, ini huruf L. Huruf apa? Huruf A. Betul. Mana lagi? Ini awal kalimat ya. K. Titik awal kalimat. Di tengah-tengahnya ada huruf kapital. L. Titik awal kalimat lagi yang baru K. Ada nggak di sini? Tidak ada. Titik awal kalimat lagi yang baru. Dengan demikian di sini T-nya besar. Nah, anak-anak, kita lihat di awal kalimat terdapat huruf kapital. Betul? Ya kan? Lalu kita lihat lagi yang mana lagi yang huruf kapital. Ada kata minggu, hari Minggu. Minggu adalah nama-nama hari. Jadi nama-nama hari juga harus memakai huruf kapital. Kita sebutin lagi nama-nama hari yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, itu dia nama-nama hari. Jadi, dari Senin sampai Minggu itu menggunakan huruf kapital kalau dalam penulisan. Lalu, mana lagi? Kata-kata mana lagi selain awal kalimat? Ada kata Lani, ayah, Lani. Berarti dipakai untuk nama orang. Betul. Jadi, untuk nama orang juga menggunakan huruf kapital. Nah, tuh. Jadi huruf kapital digunakan pada nama orang dan juga nama hari. Seperti itu. Nah, ini dia aturan penggunaan huruf kapital. Anak-anak harus ingat-ingat ya. Yang pertama adalah di awal kalimat. Jadi setelah ada titik, biasanya berikutnya adalah huruf kapital karena dia ada di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. S-nya huruf kapital.
kapital ya, jangan lupa. Lalu yang kedua, kata pada judul teks. Misalkan judul teks bacaannya adalah Daur Hidup Kupu-Kupu. Berarti huruf kapitalnya ada di D, di H, di K, seperti itu yang judulnya. Kalau tadi judulnya ayam doang, jadi huruf kapitalnya hanya huruf A. Tapi kalau judulnya panjang, berarti semuanya, hampir semuanya memakai huruf kapital. Lalu yang ketiga, nama orang. Nama orang jangan lupa ya, kalau ditulis harus pakai huruf kapital. Bayu, B-nya besar. Edo, E-nya besar. Kapital maksud Ibu. Udin, U-nya kapital. Titi, S-nya kapital. Lani, L-nya kapital. Dan yang terakhir, selain nama hari, nama-nama bulan juga memakai huruf kapital. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember memakai huruf kapital. Dan nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu memakai huruf kapital. Oke, paham ya anak-anak? Anak-anak boleh catat di buku tulisnya untuk aturan penggunaan huruf kapital. Kita lanjut ya. Yang ketiga, kita belajar matematika. Tapi kalau anak-anak sudah lelah, anak-anak boleh istirahat dulu. Tapi kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Sekarang Ibu punya tepukan baru lagi. Anak-anak boleh ikutin Bu Guru. Tepuk semangat. 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 Nah, seperti itu. Jadi kita masih tetap semangat ya untuk materi yang ketiga, matematika, yaitu mengenal alat pengukur berat, yaitu timbangan. Kita lanjut. Anak-anak, kemarin hari Jumat, anak-anak sudah mencoba timbangan kue kan? Gimana perasaannya setelah mencoba menimbang telur menggunakan timbangan kue? Susah nggak menggunakan timbangan kue? Timbangan kue itu digunakan sebagai alat takar saat kita membuat kue, saat mama atau tante membuat kue atau bahan makanan lainnya. Jadi biasanya masukinnya telur ataupun terigu. Biasanya ini tidak digunakan untuk jualan ya, tapi hanya untuk keperluan yang ada di rumah. Sekarang timbangan bebek. Nah, ini juga anak-anak sudah pelajari ya kemarin. Timbangan bebek, anak-anak hanya melihat video. Tapi kalau anak-anak sudah punya atau punya kenalan yang punya timbangan bebek, anak-anak boleh mencobanya. Oke, jadi timbangan bebek ini digunakan di warung. Biasanya di warung ya. Atau di toko kelontong untuk menimbang gula, pasir, telur juga bisa, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak daripada timbangan kue. Jadi dia nih ada timbangannya berapa ons, lalu ada beberapa kilo. Nanti masukkan ke sini, dimasukkanlah ke sini. Kalau kiri dan kanannya seimbang, berarti itu beratnya. Oke, jadi jangan miring, tapi seimbang. Nah, itu cara menggunakan timbangan bebek. Berikutnya, hari ini kita mau belajar timbangan digital. Anak-anak pernah tidak ke supermarket? Misalkan ke Carrefour, atau ke Giant, atau ke Hypermart. Nah, timbangan ini biasanya ada loh di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, atau daging. Kalau anak-anak perhatiin, ada timbangan digital. Gimana ya cara pakainya? Lihat yuk video ini bareng-bareng. Sebelumnya kita bahas dulu ya bagian depan dari timbangan ini. Di sini ada 3 layar utama. Yang pertama layar weight atau layar berat. Ini buat nampilin berat barang dengan satuan berat kilogram. Jadi satuannya bukan gram tapi kilogram.
dengan 3 angka di belakang titik. Terus ada layar unit price atau harga satuan, harga per 1 kilogram. Harga yang kita input nanti di sini munculnya. Dan yang ketiga layar sum atau layar total harga. Harga sesuai dengan beratnya nanti muncul di sini. Lalu ada tombol-tombol angka buat input harga. Ada tombol clear, tombol add, tombol tar, tombol zero, tombol store, tombol lampu, dan tombol M1 sampai M7. M1 sampai M7 ini untuk menyimpan harga barang. Jadi timbangan ini bisa menyimpan sampai 7 harga. Untuk simpenan, jadi mau daging atau buah apel, buah pir, harganya kan beda-beda. Cara pemakaian sederhananya atau cara gampangnya begini. Timbang barang, terus masukin harga 1 kilogram barang ini. Misalnya harganya 2000. Harganya misalkan 2000. Karena harga 1 kilogramnya 2000 dan berat barangnya ini 1 kilogram, jadi harga totalnya 2000. Iya, ini bisa taruh buah ya. Buahnya misalkan 1 kilogram. Jadi harganya tetap 2000. Kalau berat barangnya 0,5 kilogram atau setengah kilogram, jadi total harganya 1000. Jadi begitu ya, timbang barang, masukin harga. Lebih ringan, harganya lebih murah. Kalau buahnya lebih berat, maka harganya lebih berat. Ini cara menggunakan timbangan digital. Nah, bukan pakai ini ya, tapi langsung taruh buahnya, langsung taruh sayurnya, atau taruh dagingnya langsung ke atas ini. Seperti yang anak-anak sering lihat di pasar swalayan. Nah, itu cara menggunakan timbangan digital. Berikutnya adalah timbangan duduk. Nah, timbangan ini timbangannya besar. Besar. Beda dari yang timbangan-timbangan sebelumnya, masih ukurannya lumayan kecil. Oh, ini besar. Biasanya untuk apa? Untuk menimbang beras ya, bukan beras, beras. Atau hasil kebun, misalkan yang kalau ada petani habis panen buah gitu, petani buah habis ambil panen apel atau panen mangga. Nah, biasanya menggunakan timbangan duduk ini. Beratnya maksimalnya itu bisa sampai 200 kg. Wow, berat banget loh. Bisa mengukur sampai 200 kg. Cara menggunakan timbangan duduk hampir sama dengan timbangan digital. Tapi beratnya bukan ditaruh di atas sini, ditaruhnya di sini ya, karena dia berat banget. Jadi nggak usah perlu diangkat, langsung taruh aja di bawahnya atau di sini. Kita lihat ya, bagaimana bentuk timbangan duduk. Nih, seperti ini bentuknya. Jadi nanti berasnya taruh sini. Nah, ini sama nih ya, kayak timbangan digital, hampir sama. Ada M1 sampai M7 untuk menyimpan harga. Lalu kotak harga, kotak berat, dan totalnya berapa. Seperti itu. Jadi anak-anak, untuk timbangan yang bisa dipakai untuk menimbang berat. Ada timbangan apa aja? Kue, timbangan apa lagi? Timbangan bebek untuk pedagang sayur, timbangan digital yang dipakai di pasar swalayan, dan timbangan duduk yang dipakai untuk mengukur beras ataupun mengukur hasil panen, hasil kebun. Jadi ada 4 itu yang kita pelajarin hari ini. Terakhir adalah PPKN, aturan-aturan yang ada di sekolah. Ayo coba sebutin aturan di sekolah yang anak-anak ketahui di kolom YouTube ini, di samping atau di bawah. Ketik, yuk ketik, jawab ya. Nanti Ibu lihat siapa yang menjawab dengan benar, itu berarti anak-anak hebat. Yuk ditulis aturan satu aja, aturan di sekolah yang anak-anak ketahui. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi, kalau anak-anak lihat ada sampah, langsung dibuang. Kalau bu guru juga lihat ada sampah, ibu juga langsung membuangnya ke tempat sampah. Karena bukan hanya
tugasnya siswa aja, bukan hanya tugas guru aja, tapi semuanya. Orang tua juga kalau lagi di sekolah bisa ikut menjaga kebersihan sekolah, atau juga para petugas yang ada di sekolah. Jadi ini adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Ini adalah salah satu aturan yang ada di sekolah supaya sekolah kita tetap bersih dan sehat. Berikutnya adalah tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Anak-anak coba lihat yang anak-anak sudah komen. Adakah di lingkaran-lingkaran berikut ini tata tertib yang pertama adalah tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, jangan terlambat ya datang ke sekolah. Lalu yang kedua, menyapa guru saat berpapasan. Nah, anak-anak, karena anak-anak sekarang ini mungkin banyak yang belum tahu sama guru-gurunya, anak-anak tidak perlu sapa pakai namanya, tapi boleh menyapa dengan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Walaupun anak-anak tidak tahu namanya, tapi biasakan menyapa guru saat berpapasan. Bukan cuma sama Bu Bianca atau Bu Anin atau Pak Arifin, bukan cuma itu. Tapi guru-guru yang ada di sekolah adalah guru kita juga. Jadi anak-anak harus menyapa guru saat berpapasan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Atau Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Seperti itu. Itu baru anak-anak kelas 2A yang hebat. Lanjut ya. Apalagi ya tata tertibnya. Tata tertib yang ketiga adalah tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Oke, lanjut. Tata tertib yang keempat, berpakaian rapi. Kalau Bu Bianca kita lagi PTM, anak-anak selalu diingatkan untuk berpakaian rapi. Dicek dulu ya pakaiannya keluar-keluar tidak, ada yang copot tidak kancingnya atau gespernya, harus tetap berpakaian yang rapi. Lanjut, yang kelima adalah ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Karena sekarang PJJ, jadi piketnya tiada lagi. Tapi nanti kalau kita PTM lagi, jangan lupa piketnya ya. Bu Bianca sudah buat jadwal piket kan untuk kelas 2A. Jadi jangan lupa untuk piket setiap hari di sekolah sesuai jadwalnya. Nah, itu aja pembelajaran kita hari ini. Banyak ya, tapi anak-anak tetap semangat kan? Nah, akhirnya Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar hari ini. Anak-anak semuanya hebat. Oke, jadi jangan lupa kerjakan PR-nya di Google Classroom. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah!